Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya bertemu dengan berbagai macam orang yang mengalami penderitaan, ada yang begitu hebat karena kehilangan. Entah karena kehilangan karena ditinggal pacarnya, putus dengan pacarnya, atau kehilangan karena ditinggal pergi pasangannya. Dan biasanya sulit sekali untuk move on, karena ada begitu banyak peristiwa, baik dan buruk bersama-sama, dan kemudian tidak ada lagi. Di situ sebetulnya ada kemelekatan, keterikatan, sehingga ketika terputus, terpisah, itu menjadi sangat menyakitkan. Ada sebagian dari hidupnya yang ikut pergi dan perlu waktu untuk bisa move on. Menurut saya, perjumpaan dan perpisahan adalah hal yang biasa. Dan tidak semua kehilangan adalah kehilangan. Bisa jadi kehilangan justru adalah kebebasan. Kita dibebaskan dari banyak hal yang melekat pada keterikatan, kewajiban-kewajiban, keharusan-keharusan yang sekarang tidak ada lagi berkaitan dengan orangnya yang sudah pergi. Maka kehilangan bisa jadi adalah kebebasan juga. Selain itu, kehilangan juga bisa berarti adalah kematangan. Ada berkat tersembunyi di dalam kehilangan itu, karena kemudian saya bisa lebih matang dan sadar bahwa memang hidup itu berisi dengan kesatuan dan keterpisahan, pertemuan dan perpisahan, sesuatu hal yang biasa. Dan kita menjadi semakin kuat, menjadi semakin dewasa untuk berani melepaskan. Dan seringkali melepaskan hanya sekedar sadar, mengakui kebenaran yang sebenarnya, bahwa di dalam kehidupan selalu ada pertemuan dan ada perpisahan. Maka kehilangan belum tentu kehilangan. Ketika kita tenang tanpa banyak berusaha, seringkali kita mengerti dan sadar bahwa apa yang dulu begitu menyita energi, perhatian, dan begitu mengganggu kehidupan kita, menyita banyak waktu dan energi kita, sekarang ketika itu tidak ada, justru menjadi lebih ringan dan menjadi lebih damai. Apa yang dulu sangat mengganggu, sekarang tidak mengganggu lagi. Dan kita sadar bahwa segalanya memang kemudian adalah sementara. Dan betapa pentingnya kemudian menemukan sumber kebahagiaan tidak pada orang lain, tidak pada peristiwa, tidak pada apa yang kita punya, tetapi apa yang ada dari dalam diri, yaitu kesadaran siapa diri kita yang sebenarnya. Kita sendiri adalah cinta itu. Kita adalah cinta itu sendiri. Kita adalah kebahagiaan yang kita cari sendiri. Maka ketika kita bisa menemukan bahwa akulah cinta, akulah happiness, akulah the state of happiness, maka the state of happiness itu masalah being happy, being as happiness. Tidak tergantung pada apa yang terjadi, tidak tergantung pada apa yang ada di sekitar kita, tidak tergantung pada apa yang kita miliki. Demikian halnya dengan cinta. Cinta adalah state of loving. Tidak tergantung pada siapa yang dicintai dan apa reaksi yang dicintai. State of loving itu adalah sebuah kehadiran sebagai sang cinta yang meluber, meluap dari dalam. Karena cinta selalu meluap dan memberi diri dan menjadi cahaya yang menyinari kegelapan di sekitarnya. Maka penting menyadari diri, bukan sebagai pribadi yang dibentuk oleh masa lalu,
saja, bukan hanya kisah tentang saya, tetapi siapa saya yang sebenarnya. Sayalah sang penulis kisah itu. Maka dengan menyadari diri sebagai sang kasih, kita kemudian memancarkan kasih itu dimanapun, dalam keadaan apapun juga. Bahkan ketika orang yang kita kasihi tidak mencintai, kita tetap berada di sini dan tetap meluapkan cinta. Karena kitalah cinta itu. Demikian halnya dengan sukacita. Demikianlah halnya dengan rasa syukur. Dan itulah yang seringkali saya maksudkan dengan to be, to do, to have. To be dulu, to be the love. Maka kemudian akan doing the love. Melakukan apa yang mengekspresikan cinta itu. Dan kemudian having the love. The love have everything. Karena kemudian mengalir dari dalam diri kita. Dan disitulah jalan yang sebetulnya sangat sederhana. Tidak memerlukan banyak usaha, tidak memerlukan banyak perjuangan, cukup dengan menyadari. Tentu membantu kalau kita bisa hening dan kemudian sadar bahwa kitalah sang sumber cinta itu sendiri. Kita sendiri diciptakan oleh Allah sebagai gambarannya, yang adalah kasih itu sendiri. Dan karena itu, menyadari diri sebagai kasih, maka kita akan penuh dengan kasih dan meluap kasih itu memancar ke sekitar kita. Dan disitulah kita menemukan kedamaian, ketenangan, dan sukacita. Dari kasih itulah mengalir kebaikan-kebaikan. Dari kasih itulah kemudian mengalir rasa syukur dan kedamaian dan kebahagiaan. Karena itu sebetulnya orang yang egois tidak pernah bahagia. Anda dan saya pasti juga mengalami. Tidak pernah menemukan orang yang egois itu berbahagia. Karena tidak sesuai dengan maksud ketika dia diciptakan. Maka mari kita berani menyadari diri sebagai sang kasih dan tetap in the state of love. Kendati kehilangan, kita tetap bisa mencintainya. Karena cinta kita tidak tergantung apakah orangnya ada bersama kita atau tidak ada. Kehilangan bisa jadi menjadi kesempatan untuk menjadi lebih dewasa dalam mengasihi. Terutama ketika kita sadar bahwa kita berada dalam sang kasih itu sendiri, yaitu Allah, yang selalu dan tidak pernah menyerah mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih. Dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.